lebaran, gimana kalau dia nggak beliin baju lebaran? Padahal lebaran itu bukan baju anyar. Bukan banyak. Saya kalau urusan yang lain-lain toleransi. Kalau urusan ini saya tidak toleransi. Hari ini kepala sekolahnya berhenti. Di tengah jalan, tengah arti aing kumaha cari tanah itu. Nuju kades ada di kampung purna itu. Jika nama orang umur dan can lahir di kepalanya ini. Ya aku dulu ke Bandung ya aneh bina. Hello Technolovers, Saiful Bahri bin Zain, sosok yang jauh lebih akrab di telinga masyarakat dengan panggilan Om Zain. Belakangan ini menjadi nama yang hangat diperbincangkan di Purwakarta. Tidak hanya karena perjalanan politiknya yang panjang, tetapi juga karena langkah-langkahnya yang dianggap berani dan tidak biasa bagi seorang pejabat publik. Statusnya kini semakin menguat setelah Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkannya sebagai Bupati Purwakarta untuk masa jabatan 2025 hingga 2030. Penetapan tersebut tidak berlangsung sembarangan. KPU mengesahkannya dalam sebuah rapat pleno yang digelar dengan cukup hikmat di Prima Plaza Hotel Purwakarta pada tanggal 9 Januari 2024. Momen itu tidak hanya menjadi penanda awal kepemimpinan barunya, tetapi juga menjadi babak penting dalam perjalanan panjang karir politik yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Banyak yang menilai bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari konsistensi, pengalaman, serta kemampuannya membangun kedekatan dengan masyarakat di berbagai lapisan. Dalam kontestasi pilkada, Om Zain tidak maju sendirian. Ia berpasangan dengan Abang Ijo Hapidin. Dan bersama-sama mereka berhasil mengamankan dukungan terbesar dari masyarakat Purwakarta. Pasangan ini mengumpulkan total 251.998 suara atau sekitar 48,48% dari seluruh suara sah. Sebuah capaian yang menunjukkan bahwa hampir separuh pemilih memberikan kepercayaan langsung kepada mereka. Angka itu bukan hanya sekedar statistik yang mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap gaya kepemimpinan baru yang mereka bawa. Namun yang membuat nama Om Zain semakin mencuat belakangan bukan semata-mata kemenangan politiknya yang menjadi sorotan publik setelah mengambil keputusan yang cukup mengejutkan. Saat pemerintah daerah menyiapkan fasilitas mobil dinas baru untuk bupati terpilih, Om Zain memilih untuk menolak. Keputusan ini dianggap sebagai langkah simbolis yang mencerminkan komitmennya untuk menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kenyamanan pribadi. Daripada menerima fasilitas mewah tersebut, ia justru menyarankan agar anggarannya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Sebab menurutnya, pembangunan yang menyentuh kepentingan publik adalah hal yang jauh lebih mendesak. Sikap seperti ini jarang didengar dari pejabat yang baru saja memenangkan kontestasi politik. Sehingga tidak mengherankan jika banyak pihak memberikan apresiasi. Tak sedikit pula masyarakat yang mulai menaruh rasa penasaran. Siapa sebenarnya Om Zain? Bagaimana rekam jejaknya sejak muda dan seberapa besar kekayaan yang ia miliki hingga saat ini? Untuk menjawab semua rasa ingin tahu itu, mari kita membahasnya satu persatu. Mulai dari latar belakang pendidikan hingga rincian harta kekayaan yang ia laporkan. Profil dan perjalanan hidup. Saiful Bahri bin Zain lahir di Subang pada tanggal 14 Agustus 1972. Masa kecilnya dihabiskan di lingkungan yang sederhana namun syarat nilai-nilai kehidupan. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Simpar II mulai tahun 1980 hingga 1986. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke MTS Matlaul Anwar dari 1986 sampai 1989 dan kemudian ke MAN Subang hingga menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1992. Perjalanan akademiknya tak berhenti di sana. Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di STAI Miftahul Huda dari 1992 hingga 1997. 5 tahun di kampus itu tidak hanya memberinya gelar akademik, tetapi juga pengalaman hidup, jaringan pertemanan, serta pola pikir yang semakin matang. Melalui lingkungan pendidikan tinggi itulah ketertarikannya pada dunia organisasi dan sosial mulai tumbuh lebih kuat. Dalam urusan organisasi, perjalanan Om Zain tergolong panjang dan penuh pengalaman. Ia memulai kiprahnya sebagai sekretaris HMI Cabang Purwakarta pada tahun 1994 hingga 1995. Jabatan tersebut menjadi salah satu pijakan awal yang mempertemukannya dengan banyak aktivis, tokoh muda, dan berbagai dinamika organisasi.
Beberapa tahun berselang, tepatnya pada 2004 hingga 2007, ia dipercaya menjadi Ketua KNPI Purwakarta. Dari posisi inilah, ia semakin dikenal sebagai figur muda yang aktif, energik, dan memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kepemudaan. Karir organisasinya tidak berhenti di era itu. Pada 2022 hingga 2024, ia terlibat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Abdesi. Hingga sekarang, ia masih memegang amanah sebagai Dewan Pakar MD Kahmi, sebuah posisi yang ia emban sejak 2023. Rangkaian perjalanan ini menunjukkan bahwa dirinya bukan sosok baru, melainkan figur yang sudah lama berkecimpung dalam dinamika sosial, politik, dan organisasi masyarakat. Harta kekayaan. Selain rekam jejak karir, publik juga menaruh perhatian pada data kekayaan Om Z, khususnya karena transparansi merupakan aspek penting dalam jabatan publik. Berdasarkan LHKPN terbaru, total kekayaan Saipul Bahri bin Zain tercatat mencapai 72,9 miliar rupiah. Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori aset utama, yaitu properti, kendaraan, barang berharga, serta kas dan investasi. Aset properti. Properti menjadi bagian paling dominan dari kekayaannya. Om Zain memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di lokasi-lokasi strategis di Purwakarta dengan nilai total sekitar 30 miliar rupiah. Selain itu, ia juga mengantongi sejumlah properti tambahan dengan nilai sekitar 15 miliar rupiah. Jika dijumlahkan, nilai seluruh aset properti tersebut mencapai 45 miliar rupiah, lebih dari separuh total kekayaannya. Koleksi kendaraan dan barang berharga. Dari sektor kendaraan, Om Zain tercatat memiliki sebuah SUV mewah yang ditaksir senilai 1,5 miliar rupiah. Ia juga mengoleksi sebuah motor besar seharga senilai 500 juta rupiah, menunjukkan bahwa ia memiliki ketertarikan pada kendaraan premium. Selain itu, terdapat koleksi barang antik dan perhiasan yang nilainya ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Koleksi ini menunjukkan minatnya terhadap benda-benda bernilai sejarah dan seni. Kas dan investasi. Kategori terakhir berasal dari simpanan uang dan instrumen investasi. Rekening bank serta deposito atas namanya tercatat memiliki total nilai 24,9 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa selain mengoleksi aset fisik, Om Zain juga menata keuangan secara disiplin dengan memastikan sebagian kekayaannya disimpan dalam bentuk dana likuid yang aman dan mudah diakses. Dengan latar belakang yang panjang, pengalaman organisasi yang solid, kemenangan politik yang signifikan, dan keterbukaan terkait harta kekayaannya, Om Zain kini memasuki babak baru sebagai Bupati Purwakarta. Publik tentu berharap bahwa langkah-langkah awalnya seperti menolak mobil dinas dan memprioritaskan pembangunan benar-benar menjadi cerminan dari gaya kepemimpinan yang akan ia jalankan selama 5 tahun ke depan.